Oke, di video kali ini kita akan bikin tas rajut super simple tapi cantik banget. Untuk pengerjaannya juga cepet, sehari aja udah jadi. Nah, untuk ukurannya itu tinggi 22 cm, kalian bisa tambah lagi. Nah, kemudian untuk panjang alasnya di 23 kali 10 cm untuk lebarnya. Nah, untuk bahan di sini saya gunakan benang poli mambo sebanyak 5 gulung tapi masih sisa setengah gulung. Kemudian untuk hakpen saya gunakan hakpen nomor 7. Nah, untuk langkah pertama kita bikin alas itu 2 lembar. Untuk motifnya yang kita gunakan itu tusuk single crochet aja. Untuk hitungannya untuk rantai awal itu 16 plus 1 jadi total ada 17. Kemudian kita bikin tusuk single crochet semuanya dengan jumlah 16, kemudian ulangi bolak-balik sampai 40 baris. Kita bikin 2 lembar. Untuk yang terakhir kita akan kelilingi dengan tusuk single crochet. Jadi cuma 1 lembar aja yang kita kelilingi dengan tusuk single crochet. Oke, kita kelilingi dengan tusuk single crochet sejumlah 40, 16, kemudian ke sini 40, ke sini 16. Jadi jumlahnya ada 112. Ini kita bikin dulu yang 40 hitungan. Jangan lupa untuk stitch pertama itu kita kasih penanda supaya nanti kalau kita hitung ulang tidak bingung ya. Kemudian lanjutin aja, kita bikin 39 tusuk single crochet lagi. Nanti kita bertemu setelah di akhir baris ya. Nah, ini kita sudah dapat 40 tusuk single crochet. Kemudian kita lanjut ke yang bagian ini ya. Untuk hitungannya itu 16. Jadi untuk sudut bagian ini itu isi 2 ya. Jadi di bagian yang panjang tadi ketambahan sama yang bagian ini. Dan untuk tusuk pertama itu kita kasih penanda. Ya, ini kita bikin 16 kali tusuk single crochet untuk bagian ini. Oke, untuk hitungan ke-16-nya udah selesai. Dan jangan lupa pastikan untuk hitungannya itu sudah benar, yaitu 16 kali tusuk single crochet. Nah, kemudian kita akan lanjut di bagian yang panjang ini sebanyak 40. Nah, untuk bagian sudut ini kita tidak bikin INC ya, atau 1 lubang dikasih 2 itu tidak. Jadi yang ini kita skip, kita masuk lubang berikutnya karena yang kita skip tadi sudah kita gunakan tusuk single crochet di sisi yang satunya ya. Dan jangan lupa kita kasih penanda di stitch pertama. Nah, ini kita tinggal lanjutin aja, kita bikin 39 tusuk single crochet lagi. Jadi nanti total ada 40 ya. Ini kita selesaikan dulu. Oke, ini udah selesai 40 tusukan ya. Dari sini ke sini harus ada 40. Ini aku kurang 1. Ini yang terakhir di sini ya. Nah, ini baru 40. Kemudian kita masuk baris ke yang 16 itu. Ini isinya 16. Kita masuk di lubang yang sama. Ya, jadi di bagian sudut ini kita bikin INC istilahnya. 1 lubang kita masukkan 2 tusuk single crochet. Stitch pertama kita bikin, maksudnya kita pasang penanda, kemudian lanjutkan bikin 15 tusuk single crochet lagi ya. Oke, udah selesai. Kemudian kita bikin tusuk slip stitch di penanda pertama. Nah, ini udah selesai untuk bagian alasnya. Nah, sebelum lanjut saya jelaskan dulu ya. Untuk bagian yang isi sudut itu tidak semua sudut kita isi 2 tusukan ya. Jadi hanya 2 aja di bagian awal baris. Sebentar, saya balik dulu ya biar tidak pusing. Nah, di sini ini adalah awal baris tadi, kemudian ke sini 40 kan. Nah, di bagian sudut ini ada 2 tusukan dalam 1 lubang di sudut ini. Kemudian di sini tidak ada. Lanjut di sini baru ada
2 tusukan dalam satu lubang. Jadi ada 2 titik di sini dan di sini. Jadi kalau bikinnya di sisi kiri saja di sini, itu nanti tasnya tidak seimbang ya, nanti akan lebar sebelah hasilnya. Jadi kita bikin di kedua sisi kanan dan kiri, itu tujuannya agar tasnya seimbang ya, dan tidak semua sudut dipakein 2 tusukan, itu nanti jumlahnya akan bertambah, jadi tidak pas lagi ya. Jadi untuk yang 2 ini itu kosong, maksudnya tidak ada 2 tusuk dalam satu sudut. Udah paham ya sampai sini? Jadi intinya untuk satu putaran ini harus ada 112 tusuk single crochet. Oke, kita lanjut ke bagian menyambung alas. Nah, di sini saya gunakan plastik kanvas, tujuannya agar bagian alas itu kokoh, tidak meleot, nanti akan mempengaruhi kerapian tas ya. Nah, untuk bagian yang ada tusuk single crochet kelilingnya, itu bagian buruk berada menghadap ke atas. Kemudian untuk bagian yang ini tidak ada tusuk single crochetnya, kita akan jahit keliling ya, dari sini ke sini ke sini. Kemudian untuk sisi yang paling bawah itu tidak usah. Nah, untuk menjahitnya di sini biar mudah saya gunakan jarum tangan ya. Untuk benangnya pun juga saya gunakan benang jahit supaya cepat aja, supaya lebih mudah. Nah, untuk cara menjahitnya teman-teman bisa jahit di belakangnya tusuk single crochet keliling itu ya. Nah, di sini jangan sampai mengenai bagian atas. Oke, untuk cara menjahitnya seperti ini ya. Maaf untuk sebelumnya itu kan sudah saya jahit tapi videonya hilang. Jadi ini saya contohin jahitnya langsung dari sini ya. Tapi tenang aja, ini cara menjahitnya mudah banget, teman-teman pasti paham. Nah, untuk jahitnya ini kita jahit 3 sisi, sisakan 1 sisi untuk memasukkan bagian plastik kanvas nanti. Untuk menjahitnya teman-teman perhatiin aja bagian ini ya. Nah, ini sudah kita jahit 3 sisi dan tersisa 1 sisi. Terus kita masukin aja plastik kanvasnya. Untuk ukuran plastik kanvasnya itu lebih kecil daripada alas, jadi lebih gampang masuknya. Nah, kemudian untuk langkah terakhir bagian alas, kita jahit bagian sisi ini ya. Untuk cara menjahitnya pun juga sama seperti tadi. Oke, kita lanjut bagian badan tas. Untuk bagian buruknya ini menghadap ke sana, ke depan, kemudian yang bagian bagus menghadap ke kita. Nah, untuk baris pertama itu kita bikin tusuk single crochet semuanya dulu. Jadi untuk jumlahnya tetap yaitu 112 tusuk single crochet. Jangan lupa untuk stitch pertama kita kasih penanda. Kemudian kita lanjutkan masing-masing lubang kita isi dengan 1 tusuk single crochet. Ini kita lakukan dulu sampai selesai ya, dan bertemu dengan penanda yang baru saja kita pasang. Oke, ini kita sudah selesai di baris pertama yaitu tusuk single crochet semuanya. Kemudian kita bikin tusuk slip stitch di bagian penanda. Oke, kemudian tusuk rantai. Kita masuk baris kedua ya. Untuk baris kedua, tusuk rantai. Kemudian kita bikin tusuk double crochet. Tusuk double crochetnya itu bikinnya di bawah ya, sebentar. Biasanya kita bikin tuh di bagian atas ini kan, tapi kita akan masuk di bawahnya. Ya, di sini.
Oh ya, sebelumnya aku minta maaf banget soalnya ini benang yang aku pilih ternyata rame, terus jadi tidak terlihat ya untuk video tutorialnya kurang jelas. Nah, ini untuk stitch pertama kita pasang penanda. Kemudian tusuk rantai. Kemudian nah, ini harusnya di sini yang bagian lubang ini kita skip. Kita masuk lubang di berikutnya. Nah, jadi di sini. Oke, tusuk rantai. Skip satu lubang. Ya, ini kita skip, masuk lubang berikutnya. Tetap kita bikinnya di bawah ya. Oke, tusuk rantai. Tusuk double crochet untuk bagian bawah kita skip satu lubang. Masuk lubang berikutnya, bikin tusuk double crochet. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan sampai selesai ya, sampai satu baris dan bertemu dengan penanda. Nah, ini hasil jadinya seperti ini ya. Sebelum lanjut kita amati dulu. Jadi ini tusuk double crochetnya itu berada di ini ya, untuk bagian lubang-lubang di sini. Dan kita lanjutkan sampai akhir baris. Nah, ini udah selesai baris pertama. Kita akhiri dengan tusuk slip stitch dulu ya. Ini untuk stitch terakhir adalah tusuk rantai satu kali. Kemudian kita lepas penandanya. Di bagian penanda ini kita bikin tusuk slip stitch. Oke, kemudian tusuk rantai. Lanjut kita baris ketiga. Kita bikin tusuk single crochet di bagian tusuk double crochet ini ya. Tusuk double crochet yang pertama, kita masuk seperti ini, kita bikin tusuk single crochet. Nah, ini stitch pertama, kita kasih penanda. Oke, untuk selanjutnya tetap tusuk single crochet semuanya. Jadi di baris ketiga ini kita bikin tusuk single crochet semuanya ya. Hanya beda tempat aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada tusuk double crochet, kita masuk ke sini. Bagian tengah-tengah tusuk single crochetnya, kita bikin tusuk single crochet. Nah, kemudian tusuk single crochet lagi di bagian tusuk rantai ini. Jadi ini adalah stitch yang bikin tebel, ini dari bagian ini ya, yang bikin terlihat tebel. Pokoknya untuk baris ketiga ini tusuk single crochet semuanya, sampai akhir baris. Nah, dari sini udah paham ya, kita nanti bertemu setelah selesai. Oke, ini baris ketiga udah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita bikin tusuk slip stitch di bagian penanda. Kita lepas dulu bagian penanda. Kemudian kita masuk baris keempat, kita bikin tusuk slip stitch di bagian penanda tadi ya. Kemudian tusuk rantai. Nah, ini akan kita ulangi baris kedua seperti ini, membuat tusuk double crochet ya. Ini kita bikin tusuk rantai satu kali lagi, kemudian bagian tusuk rantai ini kita kasih penanda. Ini nanti kita bikin tusuk slip stitch di akhir baris di bagian penanda ini ya. Kemudian kita bikin tusuk double crochet di sela-sela antara tusuk double crochet di sini ya. Oke, kemudian tusuk rantai, tusuk double crochet lagi di bagian ini, di sini. Oke, tusuk rantai lagi, kemudian tusuk double crochet lagi. Jadi untuk rumus dalam kurung itu kita ulang-ulangi sampai akhir baris ya. Nah, ini baris keempat udah selesai, udah di akhir baris ya.
Nah, untuk stitch terakhir itu double crochet. Kemudian kita bikin tusuk slip stitch pada bagian penanda. Di sini ya. Di sini bikin tusuk slip stitch. Oke, kita masuk baris kelima. Untuk baris kelima itu kita bikin tusuk single crochet semuanya. Awali dengan tusuk rantai 1 kali. Di bagian ini kita bikin tusuk single crochet. Kita kasih penanda. Kemudian tusuk single crochet dalam bagian double crochetnya. Di sini ya. Jadi untuk motif yang kita gunakan itu untuk kelipatan baris itu 2 ya. Jadi tusuk single crochet semuanya, kemudian tusuk hadisi dengan tusuk rantai, kemudian baris berikutnya ulangi lagi yaitu tusuk single crochet semuanya. Jadi setiap 2 baris sekali kita ulangi pola yang sama sampai kita mendapatkan tinggi tas yang kita butuhkan. Oke, untuk baris kelima udah selesai. Untuk stitch terakhir itu kita bikin tusuk single crochet pada bagian tusuk double crochet ya. Nah, kemudian kita bikin tusuk slip stitch di bagian penanda. Oke, seperti ini. Kemudian penandanya bisa kita lepas. Kita masuk baris berikutnya, baris ke-6. Kita ulangi pola baris kedua ya. Tusuk rantai 1 kali, kemudian tusuk double crochet di sini. Lanjut tusuk rantai. Jangan lupa untuk tusuk double crochet yang pertama itu kita kasih penanda. Tusuk rantai, kemudian tusuk double crochet lagi. Oke, tusuk rantai, tusuk double crochet. Oke, jadi seperti ini ya, kita lanjutkan terus. Kemudian setelah baris ke-6, baris ke-7 kita bikin tusuk single crochet semuanya. Ya, kita bertemu setelah selesai. Nah, ini dia udah selesai. Sini aku bikinnya 17 motif ya, bukan 17 baris. Jadi di sini saya hitung bagian tusuk double crochetnya aja sampai mendapat 17 ya. Kemudian untuk baris berikutnya kita akan bikin tusuk single crochet keliling. Nah, untuk tusuk single crochetnya ini biasa ya, jadi tidak perlu kita bikin di bagian tusuk double crochetnya. Jadi senormalnya biasanya aja kita bikin tusuk single crochet ya. Oke, ini udah selesai hasil jadinya seperti ini. Nah, ini aku mau pasang puring ya. Untuk puringnya maaf banget saya tidak bikin tutorialnya. Teman-teman bisa pesan pada jasa puring ya. Sekarang di Shopee itu banyak teman-teman yang bikin puring instan. Jadi teman-teman bisa request aja ukurannya ya, sesuaikan dengan ukuran tas yang teman-teman bikin. Nah, kemudian di sini aku mau jahit resletingnya. Pasang aja dulu jarum pentulnya supaya tidak bergeser. Kemudian kita lanjut jahit ya. Di sini saya menggunakan jarum tangan dengan benang jahit. Untuk cara menjahitnya teman-teman bisa perhatikan videonya ya, atau kalau teman-teman punya cara tersendiri cara menjahit resleting ke bagian rajutannya bisa dipakai.
Nah ini dia hasilnya ya, seperti ini. Kemudian kita pasang kupingan tas. Nah untuk kupingan tas ini teman-teman bisa cekot satu. Nah untuk satu pieces itu nanti dikirimnya 2. Jadi kemarin aku beli 2, saya pikir untuk sekali cekot dapat 1 ya, ternyata dapat 2. Nah kemudian ini kan dia lengket, kita akan belah dia. Nah jadinya seperti ini ya. Udah sampai sini aja bukanya, kemudian nanti kita akan pasang bagian ujung resletingnya sama dengan bagian tas ya. Nah kalau ada sisa resleting ini bisa kita potong mepet dengan bagian tasnya. Nah seperti ini, kemudian baru kita pasang kupingan tasnya ini. Nah seperti ini ya. Kemudian kita akan jahit menggunakan jarum jahit. Maksudnya jarum tangan dengan menggunakan benang jahit. Untuk caranya teman-teman bisa perhatikan videonya ya. Oke, seperti ini hasil jadinya ya. Kemudian kita bisa pasang bagian ini. Nah, untuk bagian ini bisa kita langsung pasang, tapi nanti untuk melepasnya itu susah. Jadi buat teman-teman yang mau handle-nya itu permanen, ini aja, nggak usah dilepas-lepas, bisa langsung dimasukin ya. Tapi kalau teman-teman mau ganti handle, teman-teman bisa pakai ini dulu, ini supaya mudah dilepas ya untuk bagian handle-nya. Nah seperti ini. Jadi untuk ring buka tutupnya ini opsional aja, bisa dipakai atau bisa juga enggak ya.
Nah ini untuk tasnya udah jadi, hasilnya simple banget, bisa kita pakai kemana aja. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.